pelaksanaan dari Perdasus dan juga pasal di dalam Undang-Undang Otsus itu kemudian diperlemah dengan masih eksisnya undang-undang yang lain, misalnya Undang-Undang Kehutanan, Pertambangan, Perikanan, Mineral Batu Bara. Terdapat standar ganda sehingga Perdasus ini tidak berjalan. Satu, yang kedua, pelaksanaan ke tingkat kabupaten kota itu juga tidak jalan. Silakan waktu selanjutnya untuk Bapak John Gobay menanggapi terkait pertanyaan hak hutan masyarakat adat dan juga revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid kedua ini. Baik, terima kasih. Di Undang-Undang Otsus Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 di pasal 42, 43 itu sebenarnya sudah diatur tentang hak ulayat, penanaman modal, kemudian dibuat Perdasus nomor 22 dan 23. Jadi kalau kita mau bicara ini undang-undang, kalau kita baca di pasal 4 ayat 2 dengan pasal 74 itu menjadi jelas bahwa Undang-Undang Otsus menjadi sebuah undang-undang yang bukan lex spesialis, kakak. Karena di pasal 4 disebutkan begini, pemerintah Provinsi Papua diberikan kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali 1, 2, 3, 4, 5 dia tambah dan kewenangan lainnya itu dia jelaskan di penjelasan pasal demi pasal. Di pasal 4 itu akan jelas ada sejumlah kewenangan, misalnya perimbangan keuangan dan banyak kewenangan yang lain itu menjadi kewenangan pusat, sehingga pelaksanaan dari Perdasus dan juga pasal di dalam Undang-Undang Otsus itu kemudian diperlemah dengan masih eksisnya undang-undang yang lain, misalnya Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Mineral Batu Bara. Sehingga ketika kita bicara undang-undang dengan dasar undang-undang ini dan Perdasus itu kemudian berbenturan dengan undang-undang sektoral ini. Karena itu selalu orang bilang kita ini masih ada, jadi terdapat standar ganda di dalam pengelolaan pemerintahan di Papua selama sehingga Perdasus ini tidak berjalan. Satu, yang kedua, pelaksanaan ke tingkat kabupaten kota itu juga tidak jalan. Pelaksanaan oleh para pelaksana yang kepala-kepala dinas di tingkat provinsi terhadap Perdasus nomor 22 dan 23 tahun 2008 tidak jalan juga. Saya jujur saya kasih tahu. Itu problem. Itu pertama, padahal sudah diatur. Yang kedua, di undang-undang ini itu mengatur untuk dilakukan mediasi aktif. Misalnya ada komplain masyarakat terhadap sebuah pengelolaan sumber daya alam, maka pemerintah daerah itu wajib melakukan mediasi aktif. Mediasi aktif itu panggil masyarakat yang ribut-ribut, duduk bicara, panggil perusahaan, terus melakukan mediasi, mendapatkan sebuah kata sepakat, lalu disusun sebuah kesepakatan dan berjalan. Yang ini yang saya belum temukan di dalam resolusi konflik antara pemilik tanah dan perusahaan di dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Kakak, itu kami dulu gugat Nabire baru di Nabire sampai di pengadilan, kita kalah, kita kemudian ke sebuah kita lapor dia ke satu komite di sawit dunia. Ketika sawitnya tidak bisa dijual, baru dia mendatang kita bicara. Nah ini yang kita selama ini berjalan tidak dapat begitu maksimal, itu karena itu.
Dan kita pemerintah juga lebih senang bicara dengan kelompok yang pro kepada perusahaan ketimbang yang kontra. Nah ini permasalahan. Nah sudah. Kemudian di yang baru ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Nah diaturlah PP 106 Tahun 2021. Dibagi kewenangan. Ini kewenangan pusat sudah diatur dalam undang-undang sektoral, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten. Dana ditambah 0,25%. Tadi saya setuju Bapak John sampaikan ya. Sudah mau mengeluh apa lagi? Kewenangan sudah dikasih, ada uang sedikit, pakai urus rakyat. Kalau ada kewenangan diatur dalam PP 106, sudah pakai itu untuk urus masyarakat supaya dapat bisa lebih baik. Tetapi itu soal hak rakyat ya. Saya selalu ingin kita menjadi seorang pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam. Saya ingin kalau ada potensi tambang, sudah kita kelola sendiri. Jangan pikir nanti Cina satu datang berkasih, tidak usah. Kalau bisa kita kelola, coba kita kelola. Kasih orang Papua pegang izin tambang, izin perikanan. Investor pasti akan datang menanamkan sahamnya di sana. Sudah waktunya kita menjadi tuan di negeri kita sendiri. Sudah itu soal ekonomi. Supaya nanti pada waktunya di puluhan tahun kemudian ketika otonomi khusus yang merupakan undang-undang afirmatif ini ditarik kembali atau situasi berubah, maka kita dapat bersaing dalam dunia politik dengan siapa saja karena kita juga bisa melakukan yang namanya money politik. Di dalam dunia politik ini Margarito Kamis bilang kalau mau bicara yang lurus tidak usah kau bicara di politik, main gila. Begitu. Karena itu kuasa ekonomi. Izin-izin tambang kita kasih. Saya dari bikin perda selama ini plat jelas. Pertambangan rakyat izin untuk siapa? Masyarakat adat pemilik tanah, jelas. Begitu pula sebaliknya. Saya kira dream itu yang kita lakukan. Kewenangan ada di kita, kecil itu kita gunakan supaya kita bisa dapat yang besar. Setiap pada hal-hal yang kecil agar yang besar juga Tuhan kasih. Kita syukuri yang ada.